Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nabila dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 landasan pengembangan kurikulum untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Berikut saya akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai 4 landasan pengembangan kurikulum. Apa itu landasan kurikulum pendidikan? Mari kita mengetahui artinya terlebih dahulu. Landasan adalah tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting dalam sesuatu. Kemudian, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 19 berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4. Ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Filsafat berarti cinta akan kebijakan atau love of wisdom. Untuk mengerti dan berbuat secara bijak, ia harus memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Di sini ada klasifikasi filsafat pendidikan, yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan tujuan pendidikan nasional. Untuk idealisme, yaitu manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Yang kedua ada realisme, yaitu manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Lalu yang ketiga itu ada pragmatisme, yaitu manusia lahir tanpa dibekali pada kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, dan norma-norma. Yang keempat ada tujuan pendidikan nasional, yaitu bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yaitu Pancasila. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi dengan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Kemudian ada psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi belajar dan kurikulum ini dibagi berdasarkan 3 teori. Yang pertama ada teori disiplin mental atau teori daya, ada teori behaviorisme dan teori organismik. Yang ketiga ada landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Leake, and Keller pada 1997 memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu mengajar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja berkelompok, meningkatkan perilaku etik, serta memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi.
Kemudian yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.